yang dalil khusus itu kafi, maka sebaiknya diganti-ganti Pak Yasin 3, kafi 3. Yang dalam hadis kafi, yang khusus langsung disebutkan malam Jumat. Dalam kitab ini, dalam kitab-kitab yang lain juga kafi yang disuruh baca. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga kafi yang disuruh baca, karena hadisnya jelas malam Jumat itu kafi. Ikan paus ini bergetar ketika Nabi Yunus membacakan zikir-zikir di dalam perutnya. Dan ini mereka pun ikut berzikir. Jadi yang paling malas berzikir itu sebenarnya manusia. Apalagi di setiap menjelang malam Jumat, itu semua pohon, binatang, semuanya berzikir, memohon ampun. Mereka punya rasa takut ke Allah karena khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita di pertemuan kita yang lalu. Kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan bolehnya seseorang membongkar atau menggali kuburan. Dan kita sudah dapatkan pengetahuan bahwa menggali kuburan, membongkar kembali itu termasuk perkara yang dilarang, kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti jenazah lupa dimandikan atau lupa dikafankan, atau jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat. Juga dibolehkan membongkar kuburan kalau kain kafan yang dipakai oleh jenazah ternyata milik orang dicuri, dan orang yang menjadi pemilik kain kafan itu tidak ridha dan dia tidak mau diganti dengan uang, maka harus gali kuburan untuk mengembalikan kain kafan itu. Juga boleh menggali kuburan, membongkarnya kalau dikuburkan di tanah milik orang yang dia tidak ridha untuk dikuburkan di tanahnya, maka harus gali, bongkar, pindahkan. Maka hati-hati berhubungan dengan harta orang. Berikutnya juga boleh membongkar kuburan demi memperluas masjid, yang masjid itu didirikan Jumat dan sudah tidak mampu menampung. Dan saat itu dibolehkan untuk menggali, membongkar dan memindahkan kuburan. Juga dibolehkan memindahkan kuburan kalau ikut tertanam
benda-benda yang berharga, emas, berlian, atau apapun yang berharga ikut tertanam bersama jenazah, maka dibolehkan untuk mengambil kembali kalau benda itu berharga. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, termasuk, jadi kita sedang membahas ini perkara-perkara yang seputar menghormati kuburan, penghormatan terhadap kuburan. Yang pertama hari itu, jangan duduk di atas gundukan kuburan. Jangan duduk, jangan melangkah, jangan dilangkahi, jangan buang hajat di kuburan. Itu penghormatan. Lalu jangan bongkar kuburan kecuali dengan perkara yang tadi telah kita sebut. Nah, kemudian bagaimana hukumnya memindahkan kuburan? Dan ini sudah pernah kita bahas secara umum. Sekedar mengulang kaji, memindahkan kuburan itu dalam pandangan Maliki dan Hambali dibolehkan kalau ada kemaslahatan. Dalam pandangan Syafi'i tidak dibolehkan kecuali darurat. Jadi pada dasarnya nggak boleh memindahkan kuburan kecuali perkara kemaslahatan atau darurat. Mana di antara kemaslahatan yang dimaksud? Yaitu bisa jadi karena keadaan tanah di situ tidak layak lagi, contoh dikuburkan di samping pantai, sehingga khawatir ayyakulahu al-bahru, sehingga khawatir terkikis dengan air laut, maka dipindahkan, boleh dipindahkan. Atau khawatir diganggu oleh binatang, boleh dipindahkan. Atau dengan tujuan ingin dikumpulkan bersama keluarga besarnya. Mungkin karena kejauhan dia ingin dikumpulkan dengan keluarga besarnya, maka masih boleh untuk dipindahkan. Dikecualikan oleh mazhab Hambali kalau orang syahid. Orang syahid itu jangan dipindahkan lagi dari tempat dikuburkan. Karena Nabi SAW ketika terjadi perang Uhud, para sahabat ada yang membawa jenazah syahid perang Uhud keluar dari Uhud. Lalu Nabi menyuruh untuk mengembalikan. Kata Nabi, jangan tanam di luar Uhud, tanam di area Uhud. Nah, ini kekhususan pada orang syahid, di mana dia mendapatkan kesyahidannya, disitulah dia dikuburkan. Jadi pada intinya semua masalah ini adalah kalau tidak ada masalah apa-apa, maka jangan bongkar lalu memindahkan kuburan, kecuali ada perkara yang memang darurat. Dan itu pun waktu memindahkannya disyaratkan alla tantahi hurmatuhu, selama tidak menghilangkan kehormatan jenazah. Maksudnya jangan sampai jenazah diperlakukan seperti bangkai binatang. Jadi tetap dikumpulkan dengan baik, lalu ditanam kembali dengan baik. Itu contohnya. Baik, berikutnya dalam urusan menghormati atau penghormatan terhadap kuburan, berikutnya adalah
la ba'sa bitatyi al-qabr, tidak mengapa kalau seandainya seseorang memberi wangi-wangian pada kuburan. Maksud wangi-wangian ya dipercikkan sedikit minyak wangi atau air yang wangi, tidak mengapa. Bahkan ditambahkan dalam mazhab Hambali dan Hanafi, wa yundabu ayyarusha al-qabru bima, sunnah hukumnya untuk menyiram kuburan dengan air. Jadi setelah dikuburkan, sunnah untuk disiram dengan air. Lalu disunnahkan wada'ul jarid al-akhdar, disunnahkan untuk menanam batang pohon yang menghijau. Tentu ini semua berdasarkan kejadian waktu Nabi SAW meletakkan potongan dari batang pohon kurma di atas kuburan. Lalu kemudian Nabi mengatakan bahwa selama batang pohon ini hidup, maka dia akan memohon ampun, memohon keringanan pada penduduk kubur ini. Makanya hari ini sunnah untuk menanam sesuatu di kepala atau di kaki kuburan. Dan tentu batang pohonnya bukan yang model besar sekali. Maka dari itulah para ulama juga kemudian mengatakan makruh untuk memangkas pohon-pohonan di area kuburan. Karena fungsinya telah disebutkan oleh Nabi bahwa mereka itu, batang-batang pohon itu hidup di sisi Allah walaupun tidak bernyawa. Dan Nabi langsung yang mengatakan bahwa selama ini masih hidup, maka dia memohon keringanan pada penduduk kubur. Maka kalau ada pohon-pohonan yang tumbuh di area kuburan itu dimakruhkan, bukan haram, makruh untuk ditebang dengan fungsi itu. Kecuali sudah mengganggu, misal batang pohon besar, rupanya akar-akarnya sudah mengganggu kuburan, nah itu silakan. Makanya jangan tanam yang terlalu besar, yang kira-kira hanya hidup dan akarnya bisa terjaga. Kalau dia mati, diperbaharui. Jadi waktu kita menziarahi, kita lihat sudah mati batang pohon itu, diperbaharui. Nah, fungsinya tetap sama seperti yang Nabi sebutkan. Nah, begitu. Baik. Juga menyiram air di atas kuburan itu berdasarkan hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa wada'a alaihi husaba. Rasulullah itu ketika sudah menguburkan anaknya Ibrahim, lalu beliau menyiram air di atas kuburannya dan meletakkan batu kerikil. Nah, makanya sunnah ini alhamdulillah jalan, Pak. Makanya setiap orang kuburan itu kan gemehi. Jadi itu disiram di atas kuburan, lalu diletakkanlah kerikil. Dan tentu itu semua yang dimaksud sebagai jembatan untuk meringankan urusan. Dan mudah-mudahan kerikil itu juga memohon ampun kepada jenazah. Jadi sebenarnya semua makhluk hidup itu yang kita tidak sadari kehidupannya, mereka hidup. Bunga, daun, pohon, batu, dan semua mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Dan banyak hadis yang menyebutkan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
yusabbihu lillah man fis samawati wa man fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah. Sampai ikan al-hud, sampai ikan paus di lautan itu hari-harinya bertasbih kepada Allah. Maka waktu ditafsirkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus, ikan paus ini bergetar ketika Nabi Yunus membacakan zikir-zikir di dalam perutnya. Dan ini mereka pun ikut berzikir. Jadi yang paling malas berzikir itu sebenarnya manusia. Apalagi di setiap menjelang malam Jumat, itu semua pohon, binatang, semuanya berzikir, memohon ampun. Mereka punya rasa takut ke Allah karena khawatir Jumat itu menjadi Jumat waktu kiamat. Makanya semua asal mulai dari malam Jumat itu, pohon-pohonan di hutan, semua binatang berzikir kepada Allah. Karena mereka faham bahwa kiamat itu pasti terjadi di hari Jumat. Dan itu hadis Nabi, hadis Nabi yang menyatakan tentang semua di menjelang malam Jumat itu semua berzikir. Mereka khawatir itulah Jumat yang akan jadi kiamat, sehingga timbul rasa takutnya kepada Allah. Yang paling bebal pikiran, bebal otak, bebal hati manusia. Malam Jumat duduk kedai kopi main game judi online kan, Pak. Oleh kerana itulah kita disunahkan malam Jumat baca surat Kahfi. Itu sunnahnya dalam dua hadis. Kenapa? Karena Kahfi itu yang membicarakan tentang persiapan menuju kiamat. Hai, baca Yasin boleh, tapi Yasin dalilnya umum. Yang dalil khusus itu Kahfi. Maka sebaiknya diganti-ganti, Pak, Yasin 3, Kahfi 3. Yang dalam hadis Kahfi, yang khusus langsung disebutkan malam Jumat. Dalam kitab ini, dalam kitab-kitab yang lain juga Kahfi yang disuruh baca. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga Kahfi yang disuruh baca. Karena hadisnya jelas malam Jumat itu Kahfi. Nah, ini menunjukkan makhluk itu hidup. Maka menanam sesuatu itu sebagai bahagian mengurangi urusan jenazah. Baik, berikutnya jam'u aksar min mayit fi qabrin wahid. Dibolehkan mengumpulkan dua mayat dalam satu liang. Nah, itu juga dibolehkan kalau keadaan darurat. Dan kita sudah jelaskan di tempat yang sebelumnya sedikit, tapi maksudnya sudah dipahami bahwa kalau keadaan darurat dalam satu kuburan melebihi satu jenazah boleh kalau darurat. Tsunami kita sudah lakukan seperti itu. Berikutnya, bagaimana cara menguburkan jenazah? Jadi ketika kita membawa jenazah, ketika kita turunkan, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali disebutkan yustahabbu ayyudkhil al-qabr min 'indi rijlaihi. Disunnahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Jadi arah kaki jenazah, maksudnya bukan kakinya yang dimasukkan, kepalanya dimasukkan, tapi dari arah kaki kuburan. Jadi kuburannya yang kira-kira nanti tempat letakkan kaki jenazah, dari situ masukkannya. Itu yang sunnahnya. Kalau kita kan sering bawanya di samping, malah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi sunnahnya membawa jenazah itu dari arah kaki kuburan, kaki lubang kuburan. Jadi masukkan kepala lalu disambut di bawah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil Nabi memasukkan dari arah kepala, beliau membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu bacaan ketika memasukkan jenazah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah,
dan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu bacaan sunnahnya. Nanti kalau ada yang kalau sudah dimasukkan, disambut, lalu kemudian diletakkan menyamping ke rusuk arah kanan dan dadanya menghadap ke kiblat. Dada menghadap kiblat. Lalu kemudian ayyuwassida ra'sah, lubnah, dibuatkan bantal di kepala jenazah. Dibuatkan bantal dari apa? Ya, dari tanah. Gepegat baca dia tak apa no. Jadi di sini dibuat seperti bantal sedikit untuk meletakkan kepala jenazah. Begitu. Kalau tidak ada tanah yang bisa dibuat jadi gundukan bantal sedikit, maka boleh diganti dengan au hajar atau diletakkan batu. Ambil batu taruh di kepala jenazah untuk jadi bantal waktu kita tidurkan menyamping begini. Wattafaqu ala anna la yufrashu tahtahu syai', dan sepakat semua mazhab, semua ulama mujtahid, jangan ada alas apapun, itu sunnahnya. Jadi langsung kain kafannya nyentuh tanah. Kain kafan langsung menyentuh tanah. Jangan letakkan papan. Nanti papan itu hanya penutup lubang antara jenazah dengan tanah, itu langsung berbalut tanah. Tentu kain kafannya itu dimaksud. Makruh hukumnya kalau meletakkan sesuatu menjadi pembatas antara jenazah dengan tanah. Di sini disebutkan seperti contohnya saub, ada kain, selain kain jenazah taruh lagi kain di bawah, makruh. Au hasir, atau tikar, makruh. Baik dapat dua ada. Makanya kita yang mengurusi urusan jenazah, kadang-kadang kan kita membawa jenazah kan dengan kotak papan ya Pak, yang di bawahnya pakai kain itu. Tapi waktu nanti lepaskan kain itu, jadi jenazah itu langsung masukkan ke dalam lubang tanpa ada alas apapun. Jadi apalagi sampai taruh papan, apalagi sampai taruh kerenda, sabuk-sabuk nganggung kerenda di dalamnya. Itu bukan gaya kita. Makruh membuat tabut itu, kerenda itu makruh, kecuali dibutuhkan pada tanah-tanah yang longsor. Kalau enggak, kalau tanah aman, jangan taruh dengan kerenda-kerenda ke bawah. Ambil itu, letakkan. Dan ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Iza anzaltumuni fil lahat." Ketika engkau meletakkan jenazahku nanti di dalam liang lahat, fa'afdu bi khaddi ila al-ard. Biarkan pipiku langsung menyentuh tanah. Maksudnya dia langsung mainnya dengan tanah. Jangan ada papan-papan penghalang. Dari Abi Musa al-Asy'ari, beliau juga mengatakan, la taj'alu baini wa bainal ardi syai'an. Jangan letakkan antara jenazahku dengan tanah sesuatu. Jadi langsung diminta untuk meletakkan tubuh jenazah di atas tanah. Begitu juga perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, isna'u bi kama sana'tum bi Rasulillah. Kata Sa'ad, lakukan proses penguburanku nanti seperti engkau diajarkan oleh Nabi, atau seperti engkau memperlakukannya kepada Nabi. Bagaimana dia? Ansibu alayya al-lubad. Pertama, nanti kata ini sebelum meninggal Sa'ad, dia bilang sama sahabat lain, nanti kalau aku meninggal letakkan tadi seperti tadi ini, bantal sedikit untuk kepala dari tanah juga. Wa ahilu alayya turab. Lalu tubuhku langsung berhubungan dengan tanah. Nah, ini baru boleh diganti dengan yang lain kalau keadaannya terpaksa. Seperti cerita tadi. Artinya tidak bisa kita langsung letakkan jenazah di liang lahat, kecuali kita harus memakai kerenda papan. Itu baru makanya tidak boleh, apalagi itu bukan sunnah kita itu Pak, pakai kerenda sampai ke dalam.
Itu sunnahnya Nasrani, memakai kerenda. Kita kalau untuk angkut aja boleh, kan tanya Nabi-nya udah pekat kan supaya mudah kita angkat. Tapi sampai ke sana lepaskan. Jadi mengurusi jenazah itu bukan hanya keberanian, tapi harus ada ilmu. Nabi-nya modal berani, tapi hana ilmu, sehingga yang tak boleh pun dilakukan. Dan anehnya orang yang berilmu diam saja atau pura-pura berilmu, sebenarnya hana alim, hana mufhum. Jadi ini yang kita sesali kadang-kadang, sehingga jenazah banyak sekali tidak terbereskan dengan baik yang berdasarkan tuntunan agama. Nah, lalu apakah ada sunnahnya azan? Nah, ini sudah pernah kita jawab. Sebenarnya tidak ada sunnahnya azan. Tidak ditemukan pun dalil atau apa perkataan yang kuat tentang menyunnahkan azan ketika di kuburan. Namun Imam Ar-Ramli, salah satu ulama besar Syafi'i, itu pernah mengatakan boleh dengan dalil, dengan alasan dikiaskan ke waktu lahir. Jadi karena kita masuk ke dunia dengan azan, maka meninggalkan dunia pun dengan azan. Perkataan beliau masih boleh. Tapi jumhur ulama, mereka semua mengakui tidak ada tuntunan disuruh azan. Nah, hanya dari mana ada disuruh memang azan? Tidak disuruh azan ketika masuk jenazah, disuruh azan, tidak ada. Cuma perkataan pribadi para ulama ini yang mengkiaskan ke azan waktu lahir. Nah, jadi itu saja. Kalau ditanya mana yang kuat, ya pasti yang kuat tidak ada azan lah. Cuma sayangnya kita ini suka kadang-kadang yang tidak kuat kita jadikan itu populer. Itu yang kita populerkan, padahal yang kuat-kuat tidak disuruh. Dan ini banyak yang kita lakukan seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, itu tadi sudah seputar penghormatan terhadap jenazah, begitu cara menyelesaikan urusan dengan jenazah. Nanti terakhir setelah selesai semua baru dibuka tali pengikat jenazah. Jadi sebelum kita naik mau dikuburkan, buka dulu. Buka di situ, letakkan di situ. Bukan buka habis, buka simpulnya saja. Lalu kemudian orang-orang yang berhadir itu disunnahkan untuk berhenti, berdiri sejenak mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza farigha min dafnil mayyit, Rasulullah itu kalau sudah selesai menguburkan jenazah, yaqifu alaihi, Rasulullah tidak langsung pulang, tapi beliau berhenti sebentar di kuburan itu. Wa qala, lalu beliau berkata kepada sahabat, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada saudaramu ini. Was'alullaha lahu at-tasbid, mohonlah kepada Allah agar dia ditetapkan hati menjawab pertanyaan. Kenapa? Fa innahu al-an yus'al, karena dia sedang ditanya. Nah, makanya sunnah habis kubur jenazah, sunnah mendoakan jenazah. Nah, doanya macam-macam. Nanti dalam pertemuan berikutnya mungkin baru sampai ini, atau kita lihat sebentar lagi sampai salah satu doanya di antara pandangan yang membolehkan tentang talqin. Talqin itu khilaf, ada yang boleh, ada yang tidak. Nanti sebentar lagi kita jelaskan kalau cukup waktu. Yang betul jumnya Pak. Pada menit berapa menit lagi Pak? 15. Baik, 5 menit lagi. Kalau tidak sampai kita bahas minggu yang akan datang tentang masalah talqin. Kemudian berikutnya wala yudfan kafir fi maqbaratil muslimin wala muslim fi maqbaratil kuffar. Tidak boleh
seorang kafir dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Juga tidak boleh sebaliknya, tidak boleh seorang muslim dikuburkan di pekuburan kafir, tidak boleh. Kenapa bisa begitu? Alasannya karena para ulama sepakat mengatakan itu akan berakibat fayata'azza bi'azabihim. Orang-orang muslim atau mukmin kalau dikuburkan di pekuburan kafir, maka dia juga ikut menderita dengan disiksanya orang-orang kafir. Jadi ini para ulama, walaupun itu perkara gaib, tapi banyak hadis Nabi yang menyatakan mereka itu begitu masuk kubur langsung dimulai siksa. Makanya Nabi waktu perang Badar, selesai perang Badar, ada beberapa jenazah itu dimasukkan ke sumur, jenazah kafir, campak ke sumur. Lalu Nabi berdiri di atas sumur dan mengucapkan nama-nama mereka. Saya lupa nama-nama mereka, Pak. Nanti cek hadisnya, tapi hadis sahih. Lalu Nabi memanggil mereka, entah ada termasuk Abu Jahal di situ. Nabi panggil namanya, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Kata Nabi, sekarang waktunya engkau merasakan azab yang dulu engkau ingkari. Jadi dimulai azab itu. Walaupun hari ini ada orang yang mengira bahwa semua agama benar, tapi menurut Nabi, begitu mati dalam keadaan kafir, masuk kubur langsung dimulai siksa. Ketika dimulai siksa, maka seorang mukmin yang juga berada di alam yang sama itu akan merasakan derita kalau dia dihantui dengan suara siksa itu. Maka dilarang untuk menguburkan jenazah mukmin di antara orang kafir. Dan hari ini, Pak, orang-orang kadang-kadang cenderung tidak peduli, padahal semua ulama menyarankan itu. Seperti yang pernah ditanyakan, ada dikuburkan di pekuburan umum Jeruk Perut. Itu di situ Kristen, di situ Buddha, Hindu. Nanti sesama pahlawan, dianggap pahlawan dunia, dikuburkan tu sesama kuburan pahlawan, hinan pahlawan, ada yang kafir, ada yang mukmin. Itu tak boleh sebenarnya. Maka dari dulu itu pekuburan muslimin itu dijaga sesama pekuburan kaum muslimin. Kuburan Cina apa? Kuburan hancurnya. Tak boleh itu. Suka-suka langsung satu dengan Cina semuanya. Udah di dunia dengan Cina, di akhirat juga dengan Cina, di alam barzah dengan Cina. Jadi tidak usah ragu. Iman kita mengatakan, akidah kita mengatakan kafir itu cukup bahaya kalau mati. Walaupun mereka mengatakan Yesus, darah Yesus telah menebus semua dosa kita, tapi di sisi Allah tidak ada yang benar kecuali Islam. Benar. Ini yang diingatkan, yang paling penting. Lalu kemudian yang terakhir sebelum kita bertanya jawab, kapan sebaiknya dikuburkan? Al-afdal ad-dafnu naharan. Sebaiknya menguburkan jenazah itu di waktu pagi dan siang. Artinya naharan itu sebelum terbenam matahari. Dan selain daripada waktu yang dimakruhkan. Dimakruhkan ada 3 waktu: ketika terbit matahari, ketika matahari tergelincir menuju salat zuhur, dan ketika matahari terbenam. Itu hindari waktu-waktu itu, makruh. Bagaimana dengan menguburkan di waktu malam? Di waktu malam kalau seandainya bisa dilakukan, artinya nampak, tidak mempersulit, cukup penerangannya, maka tidak mengapa. Tapi makruh kalau dilakukan di dalam gelap. Makruh karena akan tidak sempurnanya proses penguburan. Tapi kalau terang, Pak, aman, kita bisa bawa lampu semuanya, jadi tidak ada yang terganggu, boleh
lakukan penguburan di waktu malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina lailan. Jadi dalam satu riwayat bahwa Rasulullah itu dikuburkan di waktu malam. Lalu kemudian Abu Bakar, kata Aisyah, Abu Bakar pun dufina Abu Bakar bil lail. Abu Bakar pun dikuburkan di waktu malam. Dan itu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi oleh karena itu tidak masalah kalau penerangannya cukup. Nah, cuma kan masa Nabi Rasulullah dikuburkan malam, Abu Bakar di malam. Di mana dikuburkan? Di dalam rumah Nabi. Mudah menguburkannya. Menyotai otak ame lautun. Kita bawa dalam hutan, Pak. Nak cukup obor. Nanti udah salah ini, salah itu. Itu belum lagi keluar kuntilanak dari satu pohon. Itu sebaiknya kalau memang tidak bisa, tidak usah malam. Jadi kalau jenazah meninggal di malam hari, kalau maghrib, kalau bisa dikuburkan langsung boleh. Tidak bisa, maka boleh ditunda ke besok pagi. Kalau betul-betul mudarat.